Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah hati kita semuanya terbuka, mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Keberkahan ilmu dari guru-guru kita dan orang tua kalian semuanya. Selanjutnya mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah itu guru-guru kita, orang tua kita semuanya dipanjangkan umurnya, sehat jasmani, sehat rohani, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya singkah lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahannya, kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li qada'i hajatna wa jatikum min dunya wal akhirah bi jahil Qur'an nabi jahi habika nabi kamal salam wa bi karamatil awliya wal ulama in sawadai sholihin nas'aluka ijabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Husanillah hadati mu'alif hadzal kitab sayang ulilailamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lihat kitabnya. Jadi agak makan waktu kalau kita harus nulis dulu di papan tulis ya. Makanya anjuran saya semuanya harus punya kitab. Punya kitab, dapat dilihat tulisannya, di situ kan tidak berharokat, tidak ada tanda baca. Nanti saya hanya langsung praktek aja kita membacanya. Yuk dilihat. Wa amal wawu wawa wawi. Apa sebabnya? Karena sebab menjadi mubtada. Wa amal waulan anapun utawi wau, setiap mubtada pasti ada khabar. Iku patakuna patakunu patakuni. Patakunu, kenapa patakunu? Karena menjadi khobar mubtada ya, terbentuk dari kalimat isim fi'il huruf. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kemudian ciropanya pakai apa? Pakai doma. Ya, ciri ropanya pakai doma karena di situ kalimat fi'il mudhari. Ya.
Fi'il mudhari itu selamanya dibaca ropa. Ropanya di sini adalah pakai domah. Pakai domah, cirinya domah ya. Sebagai tanda ropanya pakai domah. Selama tidak kemasukan amil nawasib atau amil jawazim. Paham? Itu praktek maksudnya supaya diingat-ingat ketika ada fi'il mudhari menjadi khobar. Ya. Iku patakunu maka bakal ana opo. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Apa fa'ilnya? Wau. Takkan ke arti. Iku patakunu maka bakal ana opo wau. Ya. Ini kalimat fi'il mudhari terbuat dari nakis. Ya. Yaitu terdiri dari kana. Fi'il madinya kana, makanya fi'il nakis disebutnya. Kenapa di situ? Karena nanti dalam amalnya kana itu adalah tarpaul isma watan sibul khobar gitu. Nah nanti bisa yang fi'il tam, berarti ada yang tam yang sempurna. Kalau kana ini nanti akan mengamal yaitu asal kedudukannya mubtada menjadi khobar ya. Asalnya berarti al-wawu alamatun gitu. Al-wawu alamatun. Ya, kemudian kalimat lafadz wawu itu menjadi apanya? Menjadi kalimat isim fi'il huruf. Lafadz wawu menjadi kalimat isim. Ya. Di situ menjadi apa kedudukannya? Kamu mubtada sih. Kita udah membahas takunu, patakunu maka bakal ana opo wawu. Nah wawu itu menjadi fa'il dari lafad dari lafad takunu. Ya, dari lafad takunu menjadi fa'il. Wau menjadi fa'il, bukan jadi mubtada lagi, tapi menjadi fa'il. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Nah itu namanya isimnya kana. Ya, menjadi isimnya kana. Patakunu makal bakal ana opo wau. Nah, ana iku alamatan alamatun alamatin. Alamatan, kenapa alamatan? Menjadi khobar kana. Alamatan iku bakal dari alamatan iku dadi ciri. Alamatan iku dadi ciri. Jadi khobarnya takunu. Alamatan iku dadi ciri. Dadi ciri. Mentalukan nih. Dadi ciri. Karena apa yang dihadapi? Li raf'i, li raf'a, li raf'u. Li raf'i, kenapa li raf'i? Karena kemasukan huruf JR. Apa huruf JR-nya? Lam. Li raf'i. Kedua i'rab ropa. Jadi wawu itu menjadi ciri adanya wawu itu menjadi ciri dibaca ropa oleh wawu. Cirinya wawu. Fi mau diaini, fi mau diaina, fi mau diainu, fi mau diaini. Ya, ing dalam rong panggonan. Fi mau diaini ing dalam rong panggonan. Lafad mau diaini mufrad tasniah jama. Tasniah, ya. Tasnya, ciri tasnyanya pakai apa? Iya. Gitu. Pi mau dia ini ing dalam rong panggonan. Pi jam'a, pi jam'u, pi jam'i. Pi jam'il mudzakaris salimi. Fi jam'i ing dalam jama. Mudzakar lalaki, mudzakari mudakaru mudakaro.
Mudzakari. Kenapa mudzakari? Menjadi? Ya kenapa fi jam'inya? Menjadi jumlah idhofat. Lafaz jam'u digabungkan dengan mudzakar ya. Fi jam'i mudzakari. Ya. Mana mudhofnya? Lafaz apa mudhofnya? Lafaz jam'i. Mana mudhof ilaihnya? Mudzakar. Begitu, mudzakar. Nanti mudhof ilaih itu dibaca JR. Ciri JR-nya apa? Kasrah, betul. Fi jam'i mudzakari. Ya, mudzakari. Ing dalam jamak mudzakar as-salima, as-salimu. As-salimi. Kenapa as-salimi? Karena kenapa alasannya? Naat. Ya, menjadi naat atau sifat menyifati lafaz zakar, mudzakar. Lalaki, lalaki yang naon? Yang selamat. Fi jam'i mudzakari salimi, as-salimi kang selamat. Berarti tidak kemasukan huruf elat ya. As-salimi kang selamat. Hiji, tak berarti cirinya wau sebagai ciri ya, sebagai ciri akan ada di dalam dua tempat. Yang pertama dalam jamak mudzakar salim ya. Wa fil asma'i lan ing dalem pirang-pirang kalimat isim. Wa fil asma'i lan ing dalem pirang-pirang kalimat isim. Wa fil asma'i lan ing dalem pirang-pirang kalimat isim. Pirang-pirang sebab jamak dari ismun. Ismun ya, asma. Nama-nama berarti asma. Lamun nama sendirian cukup ismun, ismi. Ismi, jangan asma'i, nama-namaku, wah salah. Wa fil asma'i lan ing dalam pirang-pirang kalimat isim. Al-khamsatu, benar salah? Al-khamsati. Kenapa al-khamsati? Ya naat. Ya boleh naat. Wa al-khamsati kang 5. Wahya lan utawi asmaul khamsah. Wahya lan utawi asmaul khamsah. Wahya kalimat isim fi'il huruf. Kalimat isim. Isim apa namanya? Isim domir ya. Isim domir. Wahia tidak pakai wahua. Wahia menunjukkan kembali kepada mu'anas ya, perempuan, berarti lafad khamsah. Wahia utawi khamsah. Berarti wahwa itu kedudukannya menjadi apa? Status kalimatnya menjadi apa? Wahia menjadi mubtada, sementara yang namanya mubtada lah isim yang dibaca ropa. Mana ropanya? Hanya dalam mahalnya saja. Karena itu termasuk kalimat isim ya. Kalimat isim. Isim domir. Isim domir yang dibaca ropa jumlahnya ada berapa? Jumlah isim domir ada berapa? 14. Coba buktikan. 1, 2, 3. Huwa huma. Sabaraha. Tah eta bentuk kalimat isim domir yang dibaca ropa.
Kalau isim domir yang dibaca nasab apa bunyinya? Hah? Isim domir yang dibaca nasab bunyinya apa? Saya sebutkan. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyakuma, kuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu domir yang dibaca nasab. Jadi roa itu ningali sapa ingsun iyahu, jangan huwa gitu ya, kepadanya, karena akan menjadi objek. Domir itu akan menjadi objek yang dibaca nasab. Oke. Awahya utawi homsah iku abuka lapad abuka, wa ahuka lan lapad ahuka, wa hamuka lan lapad hamuka, wa fuka lan lapad fuka, wa du malin lan lapad du malin. Semuanya ada huruf wawunya. Kenapa? Karena dalam asmaul homsah ciri ropaknya itu pakai wawu ya. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Dulu saya pernah ngomong bahwa asmaul homsah itu ada, menurut versi ulama yang lain itu ada 6. Lapad apa? Ingat enggak? Ada lagi tambahannya loh. Ya. Menurut versi yang lain ada 6 itu. Yang mananya ih? Yang jorok itu? Hah? Ayo apa? Lupa ya. Kesimpulan bahwa ciri ropanya itu pakai wawu ada pada 2 tempat. 1 pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada asmaul homsah. Contohkan yang jamak mudzakkar salim seperti apa? Muslimun, muslimuna, mu'minun, kafirun. Itu ketika jamak ropanya itu pakai wawu. Ya. Munafiqun enggak ada wawunya, menjadi munafiquna. Beret wawu dan menunjukkan jamak kumpulan. Tapi kalau sendiri munafikun udah tanpa wawu. Kalau sendiri muslimun udah tanpa ada wawu. Mukminatun tanpa wawu. Mukminatun mah perempuan, bukan mudzakkar. Ya. Paham tidak? Oke? Mengerti? Gitu. Berarti nanti posisinya menjadi apa coba? Halo. Posisinya menjadi apa coba? Lafad apa saja yang dibaca ropa? 1. Isim fa'il, mubtada, kemudian naat atau taukid badal. Itu. Jadi ketika tingkah dibaca ropa aja, nanti ropanya bisa pakai doma. Dalam berapa tempat yang ropanya pakai doma? 4 tempat. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3
4. Tapi mudhari yang tidak bertemu dengan idza lam yattasil bi akhiri syai'un, tidak ketemu nun jamak misalnya. Fi'il mudhari'nya doroba apa? Yadribu, ketemukan dengan nun taukid. Yad ributna. Fi'il mudhari' itu ciri rofanya kan pakai apa? Pakai doma. Fi'il mudhari' itu rofanya pakai doma. Yadribu kalau kayak ini. Nah, kemudian ketemukan dengan nun taukid. Ayo. Makanya diakhiri dengan idalam yatasil bi akhiri sayun, tidak ketemu sesuatu fi'il mudhari'nya itu tidak bertemuan dengan sesuatu apapun, maka tetap dibaca domah. Tapi kalau bertemu dengan nun taukid sakila, nun taukid hofifah, nantinya tidak dibaca ropanya pakai domah, paham? Tetapi nanti akan yadribanna gitu, yadribna gitu. Oke. Lah sekarang ciri ropanya pakai wawu ada berapa tempat? 2. 1 jama mudzakkar salim, 2 sok sekarang buatkan kalimat mubtada yang terbuat dari jama mudzakkar salim, susunan mubtada khobar. Jajaiduna jadi nama mubtada khobar lain. Buatkan kalimat susunan mubtada khobar yang ciri rupanya pakai wawu. Susunan mubtada khobar. Hah? Akan jelas apa yang malah? Al-muslimuna. Al-muslimuna. Mahiruna. Rupanya pakai wawu menjadi jamak mudzakkar salim. Mahiruna. Al-muslim teh paling benar. Sekarang beri susunan fi'il fa'il dari asmaul khamsah. Itu berarti dibaca rofanya menjadi fa'il. Oke? Gas nakas ya Pak. Lanjut. Main sepedolna euy. Syarat asmaul khamsah. Syarat asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu ada berapa? 1 8. 1 8. Abuka. Terus. Abuka. Hamuka. Buka. Yang pertama harus mufrad. Mufrad. Yang kedua harus mukabar. Syaratnya, syarat membuat asmaul khamsah ada 3. 1 mufrad,
Yang kedua mukabah. Yang ketiga terbuat dari susunan mudhof. Ya mudhof. Mufrad. Contoh sekarang mufradnya asmaul khamsah yang dibaca rofa ciri rofanya pakai doma bunyinya apa? Abun. Terus abun, hamun, terus pamun, terus bu namanya itu kan asmaul khamsah yang mufrad maka menjadi syarat mufrad itu ketika mau membuat asmaul khamsah cirinya itu pakai waw menjadi syarat harus mufrad dulu. Abun jadi abuka, hamun jadi hamuka, abun jadi abuka. Mufrad berarti. Bagaimana kalau jamaknya lapan abun apa? Bapak. Bapak mah abun seorang bapak. Namun bapak nama. Bapak. Jamaknya abun apa? Jamaknya bentuk kalimat jamaknya bapak. Bapak. Bapak mah abun. Tapi yang bapak. Abu ngapain pun pada. Lapan abuka, mana yang disebut dengan mudhof? Abuka, mana yang disebut dengan sunan mudhof? Abu, mana mudhof ilaihnya?
ka. Mana yang disebut mudhof ilaihnya? Ahuka. Hah? Ka. Itu. Mana mudhofnya? Mana yang disebut dengan mudhof dari lapad puka? Pu. Mana yang disebut dengan mudhof ilaih yang dari lapad? Saking kepintarnya can diberi pertanyaan geus dijawab. Ya. Ahuka. Hah? Mana yang disebut dengan mudhofnya dari lapad hamuka? Gitu. Geus ngarti atuh ngaranna. Sekarang saya tanya pertanyaannya. Apa yang disebut dengan jama' mudzakkar salim? Apa yang disebut dengan jama' mudzakkar salim? Disamakan tulis. Jama' mudzakkar salim adalah jama' mudzakkar salim adalah lafaz yang menunjukkan jama'. Lafaz yang menunjukkan jama'. Dengan memakai wawu dan nun. Pada akhir kalimat untuk ropa. Lanjut, apa yang disebut dengan mufrad? Mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu, artinya tidak tasniyah dan tidak jama', eta mufrad. Sekarang apa artinya mukabar? Tadi kan syaratnya membuat asmaul khamsah itu harus mukabar. Yang kedua, yang pertama mufrad, yang kedua mukabar. Dan geus diterangkeun soalna urang mah. Apa mukabar? Mukabar adalah tulis biar dipraktekkan nantinya. Mukabar adalah menetapi sigot asal. Dengan tidak ditasgirkan. Sekarang kita jelaskan yang namanya kalimat mukabar itu adalah menetapi sigot asal, tidak ditasgir. Ditasgir itu mengikuti wajan fu'ailun. Lamun abuka jadi ubaika,
humaika, puaika, gitu. Ya, terus nanti duaika, dumalin jadi dumailin, gitu. Itu namanya tasgir. Nanti kalau ditasgir berarti nanti ciri ropanya bukan pakai waw, tidak bisa dengan waw. Kemudian kita menulis istilah-istilah mudhof. Apa mudhof? Apa mudhof? Udah paham tuh mah. Apa mudhof ilaih? Iya, menggabungkan antara mudhof dan mudhof ilaih adalah idofat. Idofat adalah lancar keren. Oke, lanjut. Lanjut apa udah? Udah aja. Jam berapa emang? Oh, jam 4. Setengah 4. Hah? Oke, pertanyaannya cukup tidak hari ini? Cukup. Berarti pertemuan hari ini hanya menjelaskan ciri ropanya pakai waw saja. Ya. Sekarang saya tanya, i'rab, ciri i'rabnya pakai waw ada berapa tempat? Maaf, pertanyaannya salah. Sekarang tanda-tanda i'rab ropa ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Berarti itu namanya ngajinya dengan hati. Kan saya suka bilang-bilang, masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati. Jadi namanya berarti sudah nampak rasa cinta. Rasa cinta itu tidak hanya di tangan ya. Cinta itu ada di dalam hati. Itu. Udah masuk materinya. Kalau ropanya pakai doma ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau ciri ropanya pakai waw ada berapa tempat? 1, 2. Nah gitu guys. Sakitu. Paham ya? Ya, kita jadi tambahkan, nanti kita lanjutkan di materi ciri ropanya pakai alif dan nun. Tinggal 2 lagi. Kalau banyak nantinya takut olam. Oke? Sedikit-sedikit saya mengerti. Insya Allah saya penuh pengertian. Artinya apa? Artinya kalian banyak materi yang harus dikejar. Ciri khas pesantren yang bagus itu ada Al-Qur'annya, ada ilmu alatnya. Ya.
ada fiqihnya. Sekarang banyak model pesantren Az-Zaitun itu. Ya, Az-Zaitun itu banyak juga. Cari pondok pesantren seperti ini, Nurul Falah. Artinya menjaga ulama-ulama terdahulu. Ya. Yang berjumpa dengan para sahabat Nabi, oke? Udah? Lanjut? Ya. Mari kita akhiri doa bersama. Robing pana bima alam tanah. Al-Fatihah. Sekarang kitabnya udah datang belum, Alpia? Hah? Oh belum. Saya sampai bawah nih. Ada 2 kio kitabna olah baneka haji. Nih Alpia. Yang saya beli tempo hari udah 2 kio 2 jilid. Ya. Ok siapkan. Makanya nanti kita akan bikin klasikal. Kelas Jurmiyah kelas berapa? Lamun diteruskan Jurmiyana. Kelas Amriti siapa? Kelasna. Ini kan kita can ditentukan waktunya. Kemudian pertemuannya mau seperti apa? Apa mau seperti saya yang kita obrolkan dengan salah seorang pengurus? Kayak hari Sabtu duhurnya Jurmiyah, kemudian asarnya Alpia, kemudian Minggu Amriti duhurnya, kemudian untuk kelas berikutnya kelas Alpia habis asar. Apa mau seperti begitu Minggu dan Selasa ya? Atau mau dibentuk setiap 3 hari kelas Amriti habis duhur, kemudian Sabtu seminggu Alpia, yaitu nanti kita sok untuk dimusyawarahkan terutama kepada Pak Kiai dan Bu Nyainya. Ya, itu aja. Hanya saya
Berarti hari ini kita hanya satu kali pertemuan karena belum ada kitabnya. Tadi diinformasikan udah siap untuk waktunya hari ini mulai untuk Jurmiyah dan Alfiyah. Itu. Dengan catatan berarti harus klasikal biar tidak jemu. Nanti habis ini habis Jurmiyah ngaji Alfiyah tambah mumet nantinya. Kalau saya insya Allah siap untuk mau di satu hari 2 kitab. Paham nggak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.